Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita akan melanjutkan kuliah kita. Setelah Meet, kita sudah sebelum Meet kita banyak mempelajari soal teori-teori tentang cloud computing. Sudah dijelaskan oleh Pak Idan Saldi ya tentang apa itu cloud computing dan semua tipe-tipe dan semua kelebihan, kekurangan, keuntungan dan semua proses-proses yang ada di dalam cloud computing. Dan saat ini kita akan melanjutkan dengan materi, jadi mulai pertemuan hari ini sampai selesai nanti, sampai pertemuan ke-15, kita akan banyak membahas tentang bagaimana kita memanfaatkan cloud computing secara real, ya, secara real. Nah, jadi platform-platform atau provider-provider penyedia layanan cloud computing itu banyak ya. Ada AWS, ada Microsoft punyanya Azure, punyanya Microsoft, kemudian ada Alibaba ya. Dan untuk mata kuliah kita ini saya memilih Google ya, Google Cloud untuk kita pakai. Bagaimana caranya kita memanfaatkan ya, bagaimana caranya kita memanfaatkan atau menggunakan cloud itu untuk melakukan aktivitas dan proses komputasi. Jadi sedikit saya menyegarkan bahwa cloud computing itu adalah sebuah sistem komputerisasi yang diakses melalui jaringan internet, di mana layanan yang disiapkan itu mulai dari infrastruktur, mulai platform, mulai sampai pada software itu sudah disiapkan sehingga kita tinggal menggunakan kegiatan-kegiatan yang lain. Bentar. Oke. Nah, kita akan membahas kali ini tentang Google Cloud. Jadi dari ada sekian penyedia layanan cloud itu, mulai dari AWS, Azure, Alibaba. Saya memilih memilih Google karena ini yang lebih simpel, lebih mudah dan lebih murah ya. Jadi hari ini kita akan memulai untuk membahas banyak hal tentang ini sehingga teori-teori yang kita pelajari itu dapat kita implementasikan sehingga kita mempunyai skill, kita mempunyai kemampuan untuk bagaimana memanfaatkan layanan disediakan oleh penyedia layanan cloud itu sendiri ya. Nah, jadi ini ke depan agak sedikit lebih berat ya karena kita harus mempelajari lebih banyak tentang ilmu-ilmu tambahan yang lain. Jadi ketika kita akan menggunakan, jadi kita di kuliah ini materinya adalah bagaimana kita mengetahui layanan-layanan yang disiapkan dan kemudian bagaimana kita memanfaatkannya. Belum pada taraf bagaimana kita membangun cloud. Jadi kalau kita sudah tahu menggunakan, kita sudah tahu fasilitas-fasilitas yang ada, bagaimana kita melakukan konfigurasi dan sebagainya, itu baru mungkin di pelajaran cloud yang lain itu bagaimana kita membangun sebuah platform cloud. Tapi kali ini di mata kuliah ini kita hanya mempelajari bagaimana kita memanfaatkan, kita menggunakan fasilitas-fasilitas cloud yang sudah tersedia, terutama cloud yang disiapkan oleh Google, yaitu Google Cloud Platform, ya seperti itu. Nah, sebelum lanjut ke slide saya, jadi saya menceritakan sedikit bahwa cloud computing itu ketika kita gunakan itu bukan barang gratis, ya. Ini yang harus dicatat, bukan barang gratis. Semuanya itu ada biayanya. Karena kenapa? Karena kita menggunakan infrastrukturnya, kita menggunakan platformnya, dan kita menggunakan softwarenya.
memang ada kemudahan yang kita punya ya. Jadi kalau kita mau menggunakan hanya dalam skala kecil memang kelihatannya lebih mahal. Ya, contoh nanti kita akan menggunakan yang free, tetapi free itu ternyata ada kreditnya gitu. Nah, jadi kredit yang diberikan untuk free ini untuk sekian bulan ini 2 bulan ya. Tolong di mute dulu ya, karena saya tidak bisa mengontrol untuk mute, jadi tolong suaranya dulu jangan mengganggu ya. Jadi yang kita gunakan memang free, tetapi sebenarnya ada biayanya, tetapi biaya itu tidak dibayarkan kepada kita. Kita tidak diminta untuk membayar. Nah, ini supaya kita tahu bahwa di cloud itu semuanya dihitung berdasarkan rupiah dolar ya. Nanti tinggal kita konversi ke rupiah. Nah, sehingga perlu menjadi pertimbangan, perlu menjadi pemahaman bahwa ketika nanti kita akan memanfaatkan cloud itu, kalian yang sudah mengikuti perkuliahan ini ya sudah terbiasa dan sudah tahu bahwa di cloud itu seperti itu ya. Nah, kita akan menggunakan Google Platform. Jadi kalau silakan nanti ini materinya akan saya upload di Drive ya, di Deep Learning ya, di Deep Learning. Jadi ketika mendapatkan penjelasan ini bisa kembali mereview melalui materi yang akan saya upload nanti sebentar setelah kuliah ini ya. Jadi Anda bisa cari ya melalui URL cloud.google.com/free ya. Nah, akan muncul layar seperti ini. Akan muncul layar seperti ini, ada banyak penawaran yang free, tapi kita mengambil yang $300 ya, jadi yang $300 ini ya. Nah, jadi nanti kalau ini kita langsung start free ya, start free untuk melakukan registrasi, itu prosesnya langsung berjalan ya. Jadi saya berharap setelah kuliah ini silakan kalian melakukan registrasi sehingga semuanya punya account di Google Cloud Platform. Karena nanti kuliah-kuliah berikut bagaimana kita melakukan proses setting virtual machine, bagaimana kita melakukan VPS, bagaimana kita mengupload menggunakan database, bagaimana kita menyiapkan sebuah sebuah web sederhana untuk kita publish melalui platform cloud ini, itu nanti kita sudah bisa cobakan ya. Oke, baik. Jadi nanti silakan dicoba. Langkah pertamanya URL-nya adalah ini cloud.google.com/free. Setelah itu kita bisa klik ini atau kita bisa klik langsung start free. Nah, kalau kita start free, nah ini proses yang pertama kita akan masuk untuk, oh ya, saya balik dulu sedikit ya. Waktu kita start free ini, dia akan meminta kita masuk ke proses registrasi itu menggunakan email ya. Jadi kita diminta untuk menggunakan email. Nah, saya menggunakan di sini email yang Gmail. Kalau ada email yang bukan Gmail, sebaiknya kita bikin dulu email kita di Gmail ya. Nah, ini ada 2 tahapan. Tahapan pertama diminta kita untuk mengisi account informasi ya. Jadi negara, kemudian di sini ada pilihan-pilihan ya. Ada pilihan. Nah, pilihan ini nanti kita harus pilihnya order atau yang lain. Jadi kita bukan nanti Anda bisa lihat sendiri ya. Di situ banyak pilihan-pilihan, tetapi kita itu kalau ditanya organisasi kita harus menuliskan education atau akademik atau student ya.
Tapi di situ tidak ada pilihannya, maka kita memilih order saja. Setelah itu kita contreng ini term of service, ya. Setelah itu kita klik continue. Nah, setelah kita klik continue, maka dia akan masuk ke step yang kedua, informasi payment, ya. Di sini nanti kita pilih, di sini ada bisnis, ada individual. Dua pilihan di sini, kita pilih saja yang individual, ya. Setelah itu kita tulis nama, ya. Kemudian kita tulis alamat kita, ya, dan seterusnya ada di bawah, ya. Terus ini tidak bisa karena saya share screen jadi tidak bisa terscroll, jadi nanti bisa di scroll ke bawah. Nah, yang penting paling bagian bawah itu ada dia meminta kita memasukkan identitas bank kita, ya. Jadi ini bukan untuk membayar, ya, tetapi ini adalah syarat, ya. Kita memasukkan nomor kartu debit kita, ya. Jadi ada berapa, ya? 15 angka kalau tidak salah, 16 kali 14, 15 atau saya lupa. Itu silakan Anda punya kartu ATM, ya, yang Visa atau Mastercard. Anda tulis nomor kartunya di sini, kemudian expire-nya, waktu expire-nya, bulan dan tahun. Kemudian di balik itu, di balik kartu itu di bagian belakang warna putih ada CVC-nya, ya. Itu ada 3 angka, silakan Anda tulis, baru start my trial, free trial, ya. Nah, jadi memasukkan ini bukan berarti kita harus membayar, ya, bukan, ya. Cuman ini identitas akun bank kita yang dia minta, tapi sama sekali tidak akan memotong, ya, sama sekali tidak akan memotong. Nah, ini masih bagian dari step 2 tadi, ya. Step 2 mengisi individual, kemudian ini mengisi nama dan kemudian mengisi alamat dan terus ke bawah, ya, ada kota, ada nomor telepon dia minta, dan yang terakhir di layar yang sama itu dia meminta metode pembayaran. Nah, di sini kita hanya mengisi tentang nomor kartu, bulan berlaku kartu itu sampai tahun berlaku dengan nomor CVC-nya. Setelah mencontreng oke, ini harus dicontreng, ya. Kalau tidak dia meminta kartu kredit gitu. Jadi ini harus dicontreng supaya kita tinggal mengisi saja karena kita menggunakan yang free, tetapi sebenarnya dia memberikan kita kredit sebesar $300, ya. Nanti saya akan jelaskan. Setelah itu klik tombol start my free trial. Nah, sebelum masuk itu dia akan mengkonfirmasi, kita nanti bisa menjawab ini ada pilihan-pilihan, ya. Nah, di sini di bagian akhir describe your roles, saya taruh akademik atau edukator, pengajar, ya. Setelah itu done, selesai. Nah, maka nanti dia akan berpindah ke layar ini. Nah, ini bisa nanti kita pakai. Nah, ini contohnya tadi, ya. Pada waktu kita mendaftar gratis itu, kita diberikan saldo sebesar $300. Nah, kalau kita mau menggunakan tutorial ini, itu nilainya $25,46 gitu, ya. Nah, maka ini akan terpotong dari modal kita tadi yang 300. Ya, ini yang saya sampaikan tadi bahwa di cloud itu dia berbasis biaya. Jadi semua aktivitas yang kita lakukan ada harganya, ya, ada harganya. Ini sekalian pembelajaran buat kalian bahwa ketika kita merencanakan menggunakan platform cloud itu, ya, kita sudah bisa menafsir kira-kira harganya berapa, ya. Nah, kalau kita mau mencoba untuk cloud storage-nya, ya. Jadi ini masih tutorial, ya. Jadi ini ada computer engine-nya, cloud storage-nya, kemudian cloud SQL-nya. Ini tutorialnya ada harganya. Kalau ini free, kalau kita pakai ini, dia tidak akan memotong saldo yang diberikan ke kita itu tadi, ya, yang $300 itu. Nah, kalau kita mau mengabaikan ini, kita tinggal skip saja, maka langsung akan berpindah ke layar ini. Nah,
Kalau kita sudah sampai di sini berarti sudah berhasil ya. Sudah berhasil kita melakukan registrasi account. Kita baru berhasil melakukan registrasi account menggunakan email kita ya, alamat email kita. Nah, di sini sebelah kiri ini ada menu-menu yang disediakan untuk service-service yang disediakan oleh Google Cloud Platform yang kita bisa gunakan ya. Jadi kalau sudah sampai layar ini kita berarti sudah berhasil ya. Ini tidak sulit ya. Saya sudah mencoba beberapa kali itu tidak sulit. Nah, kalau sudah sampai di sini berarti kita sudah memiliki account. Nah, perhatikan di sudut ini, sudut apa ini? Bukan sudut juga ya, tapi di bagian kanan ini ada notifikasi. Notifikasi ini harus kita klik ya. Notifikasi ini harus kita klik agar supaya engine cloud kita bisa jalan gitu. Nah, jadi kalau kita di sini ya, setelah kita masuk, kita ke dashboard. Oh maaf, saya mundur sedikit. Di sini di atas ada cloud overview. Kita bisa buka ini. Disinilah baru kelihatan dashboardnya. Jadi kita bisa memilih dashboard sehingga kita bisa melihat di account kita itu yang sudah diberikan ke kita apa-apa saja ya. Ada project info ya. Ini tentang nama-nama project-project kita yang jadi kita harus nanti membuat project ya. Kemudian ini ada resource yang disiapkan, ada BigQuery, ada SQL, ada compute engine, ada storage ya, cloud function, ada semua di sini, ada API ya, ada monitoring dan seterusnya. Kita bisa rubah ini yang mana kita mau gunakan di awal dengan mengklik customize ya. Jadi kita klik customize nanti Anda bisa coba-coba ya. Mungkin sekarang kita belum butuh API, kita belum butuh platform status, kita belum butuh error reporting. Ya, kita bisa atur di sini supaya di dashboard kita ini tidak terlalu banyak yang nangkring gitu ya. Nah, setelah itu kita aktifkan ini, notifikasi ada, diminta untuk kita mengaktifkan notifikasi. Nah, kalau kita klik itu nanti dia akan muncul proses notifikasi ya. Nah, sekarang kalau di dashboard kita sudah ada semua seperti ini, apa yang kita mau lakukan? Nah, sebelum itu saya mau menjelaskan ya bahwa seperti yang saya sampaikan di awal bahwa di cloud computing itu semua ada harga terhadap aktivitas yang kita lakukan, service bahkan sampai mengambil tutorial pun itu ada harganya. Nah, sekarang kita punya saldo $300 ya, $300. Nah, nanti kita akan lihat kita pakai untuk apa-apa saja. Nah, ini ada billing. Di billing ini, itu di sini kita bisa melihat ya. Jadi kalau ini yang saya sudah screenshot, ketika saya masuk ke billing tadi, yang ini, maka kelihatan $300 itu kalau dirupiahkan jadi 4.670. Jadi ketika kita mengambil paket free itu tadi, memang benar-benar free. Tetapi karena aturan di semua platform cloud itu berbayar gitu ya, sehingga yang free tadi itu kita dikasih modal, kita dikasih debit ya, kita dikasih kredit di dalam bukan debit ya, kita dikasih kredit dalam sebanyak $300 atau 4.671,101 rupiah gitu ya. Nah, ini nanti yang akan kita pakai semuanya nantinya. Jadi silakan nanti dicoba meregistrasi dan seterusnya sehingga kita bisa mengerjakan proyek-proyek yang kita akan kerjakan nantinya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bisa langsung ditanya kalau ada. Baik, kalau belum ada, kita lanjutkan lagi. Nah, bagaimana cara awal kita memulai menggunakan platform Google Cloud ini ya? Jadi kita harus membuat dulu project, baru setelah itu project itu kita bisa mengisi
semua servis-servis yang kita ingin lakukan. Nah, jadi membuat konsol, kemudian membuat project ini ada di Google Cloud Console, ya. Yang mana itu Google Cloud Console itu yang ini, ya. Ini areal konsolnya, ya. Nah, gimana caranya kita membuat itu, ya? Jadi dari konsol kita di bagian atas ini kalau saya mundur, ya di bagian sini ini. Di bagian atas ini kelihatan ya, ada my first project, ya. Ada my first project. Jadi kita untuk membuat project, kita klik ini my first project, ya. Itu nanti akan muncul. Jadi kita klik ya, bukan memilih ya. Nanti kalau kita sudah bikin project, baru nanti ada nama project kita di sini. Tapi kalau belum, kita klik saja tombol ini untuk mengeluarkan layar yang ini. Nah, setelah layar ini muncul, ini adalah project yang sudah ada, yang di generate secara otomatis ketika kita membuat account tadi, ya. Kita bisa gunakan, tetapi sebaiknya kita menggunakan membuat project yang baru. Nah, di sini ada tombol new project, kita tinggal klik new project. Setelah muncul ini kita klik new project. Nanti akan muncul layar seperti ini. Nah, kita hanya bisa punya 4 project, ya. Jadi dari free 300 itu tadi kita diberikan hanya bisa membuat 4 project, ya. Tidak boleh lebih. Nah, di sini dicontohkan, saya mencontohkan bahwa saya membuat project itu nama project latihan, ya. Project latihan, kemudian di sini no organization. Jadi kita pilih saja no organization, ya. Nggak usah ditulis lagi, kita pilih saja ini. Setelah itu kita klik tombol create, ya. Kita klik tombol create. Nah, maka ini tadi, ya. Jadi dia ada notifikasi, dia membuat project yang namanya tadi saya berikan adalah project latihan. Jadi dengan demikian maka proyek itu sudah terbuat, ya. Nah, kita bisa lihat di sini, ya. Sekarang yang ini tadi, ya, yang ini masih my first project, ya. My first project kemudian berubah menjadi latihan project. Nah, kalau kita klik ini, kita klik tombol ini, ya. Kalau kita klik tombol ini, maka akan muncul ini semua project-project yang ada. Kita harus contreng, ya. Project mana yang kita mau pakai. Nah, saya contreng di sini project latihan. Jadi kalau kita punya banyak project nanti kita bisa atur, ya, dan kita tinggal pilih yang mana yang kita mau aktifkan di konsol. Nah, saya pilih ini project yang saya buat tadi, yaitu project latihan. Kemudian saya klik open, ya. Nah, ketika klik open, maka di sini project latihan inilah semua service yang disiapkan. Sekali lagi kembali di sini kita bisa meminimize, ya. Kita bisa mengatur mana, kita bisa mengcustom mana-mana yang kita akan gunakan nantinya, ya. Nah, jadi kalau kita sudah punya project, barulah kita bisa memulai aktivitas-aktivitas yang kita bisa gunakan di cloud. Jadi kalau misalnya kita mau membuat web, kita membuat sebuah server web, maka kita harus memulai dengan membuat yang namanya virtual machine dulu, ya. Nah, bagaimana virtual machine itu dibuat, ya nanti kita akan bicarakan waktu yang akan datang. Sebentar, ya. Saya harus pasang ini karena agak ribut, ya. Nah, kalau sudah sampai di sini kita sudah membuat project. Berarti untuk pertemuan kita minggu ini silakan mengerjakan tugas ini, jadi mulai membuat account sampai membuat project, ya.
Nah, nanti minggu depan kita akan lanjutkan dengan bagaimana kita membuat virtual mesin, kemudian kita membuat storage, kita membuat VPC network, ya, kita sampai kepada penggunaan database dan seterusnya. Itu yang akan kita latih, sehingga melalui perkuliahan ini nantinya tidak saja teori tentang cloud computing yang kita pelajari, tetapi paling tidak ada pengalaman bagi kita untuk bagaimana kita menggunakan salah satu platform. Nah, ada satu kata, bukan kata kunci ya, ada satu prinsip yang penting untuk Anda pahami, bahwa di platform cloud mana saja, ketika kita nanti menggunakan terminalnya, semua itu berbasis Linux, ya. Semua itu berbasis Linux, sehingga perlu bagi Anda untuk menambah pemahaman Anda tentang Linux, perintah-perintah Linux, karena untuk melakukan konfigurasi SDK misalnya, itu kita harus menggunakan Linux, perintah-perintah berbasis Linux, gitu ya. Karena khusus untuk Google Cloud Platform ini, ya dia menggunakan kalau tidak salah Debian, ya. Jadi ya apapun distribusinya kan pasti tetap sama, ya. Sehingga wajib bagi Anda untuk menambahkan pemahaman Anda tentang Linux, ya. Nah, di pertemuan-pertemuan kita ke depan akan semakin berat, ya. Jadi kita harus move on dari gaya menghafal dengan gaya praktek, gitu ya. Jadi kita sudah harus mulai belajar untuk bagaimana kita mengimplementasikan aktivitas kita melalui praktek-praktek dan proyek-proyek ke depan. Ada pertanyaan? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, untuk materi kali ini sampai di sini, ya. Jadi ada dua yang kita pelajari. Yang pertama adalah membuat account di Google Platform, di Google Cloud Platform, dan yang kedua adalah bagaimana kita membuat project. Nah, dari project inilah kalau sudah ada, baru kita mulai bisa memanfaatkan service-service yang disediakan oleh Google Cloud Platform, ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, materi kita sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Oke, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.